Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, rekan-rekan semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ismaliza Putra Ramadhani yang pada hari ini akan menjadi, maksudnya yang pada siang hari ini akan menjadi moderator untuk acara kita ini yang cukup menarik ya, dengan judul yang cukup interesting yaitu deal miliaran hangus karena cacat kontrak, amankan proposal bisnis dengan LOI, MOU dan NDA yang tepat dan profesional. Cukup bikin deg-degan sedikit ya, tapi memang pada dasarnya banyak yang belum sadar kalau sebenarnya urusan legalitas itu bisa menjadi penentu penentu hidup matinya dari bisnis kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita yaitu Bang Niko Hermawan Sipayung yang cukup berpengalaman pada bidang ini. Langsung saja, mungkin untuk Bang Niko boleh perkenalan. Ya, siap. Terima kasih, Isma, selaku moderator di siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau informasi yang saya dapat dari penyelenggara pada siang hari ini, banyaknya memang profesional ataupun setidaknya pebisnis yang memang memerlukan catatan-catatan penting dari apa yang akan disampaikan pada siang hari ini. Izin kepada moderator, apakah bisa sekaligus dimulai? Atau mau dikembalikan dulu? Eh, Boleh langsung dimulai. Baik, siap. Sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya Niko Hermawan Spayung. Em, Sekarang itu menjabat sebagai Senior Associate di SNP Law Office yang memiliki sertifikasi konsultan hukum asuransi dan juga perancang kontrak hukum pengadaan barang dan jasa. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita mulai ini untuk melegitimasi materi ataupun poin-poin yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mungkin saya coba perkenalan lebih jauh terlebih dahulu dari profil akademik maupun juga pengalaman bekerja. Jadi saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang di Medan. Mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berasal dari Medan. Horas bagi kita semua. Dan juga saya sebelumnya bekerja di dua law firm sebelum saya menjadi senior associate di SNP. Di law firm pertama mungkin kebanyakan saya bergerak di bidang litigasi. Nah, di law firm kedua saya bekerja di law firm yang banyak bergerak di bidang korporasi ataupun corporate. Nah, di tahun kedua saya di kantor yang sebelum ini, mungkin saya memang banyak bergerak di bidang perjanjian, perizinan, pendirian usaha, dan lain sebagainya. Itu hampir 2,5 tahun. Jadi saya memang sudah memiliki pengalaman untuk merancang kontrak, termasuk apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada MOU, LOI, terus NDA. Walaupun kita juga mengenal ada hal-hal ataupun dokumen-dokumen lain yang kita coba sederhanakan menjadi basic necessities dokumen atau dokumen dasar yang diperlukan saat kita membuat perjanjian. Mungkin ada kita kenal juga confirmation letter, terus ada juga notice of intent. Nah, pada siang hari ini kita fokuskan dulu pada tiga. Yang pertama, letter of intent, memorandum of understanding, dan juga non-disclosure agreement. Kenapa kita mau coba fokuskan ke sini? Karena kita melihat bahwasanya sebelum perikatan itu terjadi harus ada penjajakan terlebih dahulu. Nanti kita akan klasifikasikan. Nah, jadi pengalaman saya selama 2,5 tahun ataupun mungkin 5 tahun berlawyering ini memang sudah cukup banyak diminta ataupun mengakomodir kepentingan bisnis sebuah perusahaan. Mungkin yang terbesar itu ada perusahaan shipping atau perkapalan, terus ada juga farmasi, ada juga
dari sektor bisnis industri, ada house production, ada juga label musik, ada juga manajemen artis. Nah, ini kebutuhannya akan berbeda-beda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kita akan coba berbicara lebih jauh hal-hal apa sebetulnya yang akan dibahas pada siang hari ini. Kenapa kita perlu menyampaikan hal-hal tersebut? Karena saya lihat kan di sini ada banyak profesional dan juga praktisi hukum ataupun juga setidak-tidaknya pebisnis lah yang memerlukan hal-hal ini. Jadi mungkin saya akan sifatnya lebih kepada implementasinya seperti apa. Jadi nggak usah kita bahas mengenai teori-teori lagi mungkin ya. Jadi kita coba bahas teorinya seperti ini, penerapannya seperti ini, outputnya seperti ini, penjagaannya seperti ini. Mungkin diperkenankan saya untuk menyampaikan materinya eh, lebih lebih lugas mungkin ya. Mungkin next slide. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin perlu juga disampaikan beberapa pencapaian dari S&P Law Office, termasuk juga yang terakhir itu kita mendapatkan ranking 38 dari 235 law firm di Indonesia. Yang dalam hal ini kita menjadi salah satu law firm yang menyediakan segala bidang ya. Jadi law firm kita ataupun S&P Law Office itu terdiri dari beberapa divisi, termasuk litigasi, non-litigasi, ada juga perpajakan, dan juga ada haki. Nah, di haki ini juga akan di-breakdown lagi mengenai merek dan lain sebagainya. Kalau di non-litigasi ada juga pendirian, ada juga mengenai perizinan dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga, S&P Law Office ini berdiri sudah kurang lebih hampir 7 atau 8 tahun, yang dimana kita udah menangani berbagai jenis klien, termasuk itu juga di bidang FMCG, terus juga di bidang industri kreatif, terus juga di bidang pertanahan dan properti. Jadi kita memang punya basic untuk mengerjakan apapun. Apa yang dibutuhkan, kita tersedia, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, Mas. Nah, kalau berbicara mengenai perjalanan dari SNP, kita juga memang banyak masuk ataupun banyak diliput oleh media. Salah satunya mungkin jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian banyak menonton update-update terkini dari itu kebijakan pemerintah dan juga hal-hal yang viral. Nah, kita salah satunya menjadi penasehat hukum dari Yayasan Media Berkat Nusantara yang kemarin sempat viral sekali, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mengenai makan bergizi gratis yang merupakan prioritas dari Presiden Prabowo. Jadi, salah satunya saya menjadi kuasa hukum di situ. Walaupun di foto yang dilampirkan itu saya masih punya rambut, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau sekarang saya lebih 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 minimalis rambutnya. Tapi ini nggak didelegasikan. Saya tetap ini Pak Hermanus Payung. Selanjutnya, Mas. Nah, mungkin pencapaian yang paling terbaru adalah kita juga memiliki tim, yaitu Mas Aldo Prasetyo Riyadi, yang sudah bersertifikasi sebagai petugas pelindung data pribadi. Jadi ada sertifikasi yang sudah kita lengkapi juga sebagai portofolio dari SNP. Jadi kembali saya sampaikan bahwa SNP ini sudah memiliki kelengkapan yang cukup oke dalam berbicara berbagai hal. Apa isu yang berkembang, apa isu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi mungkin di satu momen nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengingini ada satu topik yang akan kita angkat, kita tersedia. Termasuk itu sifatnya webinar seperti ini atau juga berbicara untuk ke perusahaan Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Salah satunya yang pernah kita lakukan adalah ke Baliha Indonesia, itu klien kita. Jadi kita bisa juga berbicara mengenai bagaimana uh, proses dalam hal ketenaga kerjaan. Kita juga bisa ya semi-semi webinar mungkin ya, walaupun offline ataupun onsite di perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya, Mas. Oke, kita masuk ke
poin pertama ataupun dokumen pertama yang akan kita bedah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu terkait letter of intent. Jadi letter of intent ini secara pengertian adalah dokumen awal yang merangkum kesepahaman antara pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak. Jadi kalau kita berbicara mengenai letter of intent ini, kita berbicara mengenai adanya suatu keinginan dari satu pihak ke pihak lain untuk menjalin sebuah kerjasama. Jadi yang pernah saya lakukan untuk mengerjakan letter of intent ini adalah pada perusahaan yang menjadi retainer kita, perusahaan di industri kreatif, yaitu bergerak di house production. Jadi letter of intent-nya adalah untuk mengajukan sebuah ataupun seorang artis untuk dijadikan pemeran di house production ini. Jadi dia mengirimkan letter of intent. Letter of intent-nya adalah saya mengingini contohnya Mbak Ismaliza untuk menjadi pemeran di film Sore yang hari ini lagi viral ya, lagi banyak diomongin untuk menjadi pemeran di film Sore ini. Nah, klausulnya akan dituangkan di situ. Klausul yang akan tercantum dalam letter of intent ini sifatnya adalah mengajukan dulu, ketertarikan dulu. Jadi belum ada itu pasal mengenai sanksi, pasal mengenai forum penunjukan, uh, for uh, forum penyelesaian sengketa, contoh itu belum termasuk. Mungkin selanjutnya Mas, oh ini karakteristik utamanya itu kita kerucutkan menjadi empat, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menyatakan niat atau ketertarikan. Terus biasanya belum mengikat secara hukum, kecuali disepakati lain. Mungkin kalau disepakati lain, bentuknya akan sedikit berubah, bisa jadi dalam bentuk MOU, perjanjian induk, perjanjian payung, dan perjanjian-perjanjian turunan lainnya. Nah, selanjutnya letter of intent ini biasa disebut sebagai ya prakesepakatan mungkin ya. Nah, sifatnya masih satu arah dulu untuk mengajukan apa mengajukan ketertarikan atau niatnya. Terus perbedaannya dengan MOU adalah LOI ini berupa surat pernyataan yang sifatnya satu arah. Nah gitu. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, letter of intent ini sebenarnya bersifat statement mungkin ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sifatnya bisa tidak diakomodir, bisa enggak. Sepengalaman saya kalau menggunakan letter of intent ini, respon dari perusahaan yang akan kita ajukan letter of intent, mereka akan mengirimkan kembali notifikasi bersama confirmation letter. Confirmation letter itu berupa approval. Oke, Ismaliza akan kami serahkan, akan kami berikan akses untuk dipergunakan sebagai pemeran film di sore. Contohnya seperti itu. Jadi confirmation letter dia menjadi sebuah notifikasi ataupun approval dari perusahaan yang akan kita kirimi letter of intent atau LOI. Selanjutnya, nah selanjutnya ada Memorandum of Understanding atau MOU. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang paling kita kenal dalam pembahasan pada siang hari ini mungkin MOU karena mungkin ini sering digunakan oleh instansi-instansi perusahaan juga menggunakan MOU. Kalau kita mendefinisikan MOU adalah sebagai bentuk kesepakatan awal yang mencerminkan saling pengertian antara pihak sebelum kontrak resmi. Jadi kalau sepengalaman saya menggunakan MOU itu adalah untuk perjanjian yang sifatnya sedikit mendesak dan urgent. Makanya kita sebutkan sebagai nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Jadi apa yang dituangkan dalam MOU itu adalah pokok-pokok dari perjanjiannya saja. Jadi dalam klausul MOU sekiranya memang disepakati oleh para pihak, klausul-klausul ataupun poin-poin yang belum tercantum dalam MOU akan disepakati di perjanjian induk atau di perjanjian payung contohnya. Nah, hal-hal ini bisa diakomodir di MOU. Contohnya yang pengalaman saya pernah lakukan itu adalah MOU untuk menjalankan sebuah produksi film, menjalankan sebuah produksi film. Jadi dalam dalam konteks ini ada sebuah perusahaan yang mau join sebagai sponsorship. Nah, perjanjian sponsorship itu kita kan harus mendefinisikan ataupun mendefinitifkan berapa nih nilai jumlah investasinya. Sedangkan ini masih dalam perbincangan di tim investasi contohnya.
Sedangkan ada suatu sponsorship yang mau masuk, tapi belum ada perjanjian induknya nih. Makanya dia akan akan disepakati terlebih dahulu MOU bahwa MOU-nya akan ruang lingkupnya terbatas pada perjanjian sponsorship yang akan diatur di perjanjian induk atau di perjanjian payung. Nah, di dalam itu nanti kita jelaskan eh, bahwa pihak pertama akan mencip in ataupun menginvestasikan nilai duitnya segini gitu. Jadi poin-poinnya adalah poin-poin pokok aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya Mas. Kalau karakteristik utamanya kita bagi menjadi empat lagi. Yang pertama itu merupakan nota kesepahaman awal, bukan kontrak final. Nah, karena bisa kita rujuk dia sebagai nota kesepakatan awal aja, yang dimana nanti akan kita tuangkan dalam perjanjian induk atau dalam perjanjian payung. Selanjutnya digunakan untuk menyepakati poin-poin utama aja, poin-poin pokok dalam perjanjian itu. Terus selanjutnya ada berfungsi sebagai panduan dalam menyusun kontrak final. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin forum apa namanya domisili hukum dalam penyelesaian sengketanya bisa dituangkan dalam MOU. Cuman penjabarannya bisa dalam kontrak payung ataupun kontrak utamanya. Nah, selanjutnya tidak selalu memiliki kekuatan hukum. Tapi kalau contohnya kita mau memodifikasi ataupun kita mau membuat klausulnya sedikit ketat dengan tetap merujuk kepada pasal 1320 sebagai apa namanya undang-undang ataupun ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian itu bisa 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 dipenuhi sebagai eh, kontrak yang diakui juga secara hukum. Seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya kita masuk ke non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Nah, kalau NDA ini mungkin sering juga digunakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Cuman pada pokoknya non-disclosure agreement ini memiliki keunikan mungkin ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena nanti kita akan merujuk ke sebuah contoh kasus bahwasanya ada seorang karyawan dari perusahaan yang itu dia melanggar perjanjian kerahasiaan. Tapi di perjanjian kerahasiaan ini dia terpisah dari PKWT ataupun PKWTT lah, tergantung daripada kebijakan perusahaan. Nah, di non-disclosure agreement ini biasanya memang dia terdiri dari beberapa poin ataupun beberapa ketentuan yang merujuk kepada contohnya rahasia dagang. Terus membatasi ruang lingkup salah satu pihak untuk menjadi rekanan dari perusahaan lain selaku kompetitor atau bergerak di bidang yang sama. Jadi itu kita bisa batasi di NDA. Terus juga ya beberapa poinnya memang bisa disesuaikan kembali tergantung daripada apa yang harus dijaga dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau karakteristik informasi rahasianya kita bagi menjadi empat. Yang pertama itu dia memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya eh, untuk mengakomodir kepentingan pihak pertama dan pihak kedua. Nah, selanjutnya hanya diketahui oleh pihak tertentu atau dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Nah, kalau ketentuan mengenai tidak diketahui umum secara masyarakat, sekiranya memang ada suatu informasi yang memang dia sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, itu nggak bisa dituangkan dalam NDA, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dianggap memiliki nilai ekonomi untuk menjalankan suatu usaha yang bersifat komersil. Itu balik lagi mungkin memiliki nilai ekonomis. Nah, terus yang terakhir itu dianggap menjaga kerahasiaannya sebagai sebuah itikat baik lah dari para pihak yang mengikatkan dirinya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya kita berbicara mengenai tujuan, seperti yang kita coba bahas tadi di awal, bahwa memang LOI, MOU dan NDA ini memiliki tujuannya masing-masing lah. Tujuan yang sama, tapi dalam bentuk metode ataupun konsepnya yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kita berbicara mengenai LOI ini, dia akan menyatakan niat terlebih dahulu, terus menjadi jembatan ataupun proses yang memiliki tahapan yang jelas untuk mencapai sebuah kontrak kerjasama. Terus yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman terkait dengan rencana kerjasama. Menghindari kesalahpahaman ini mungkin kita harus mendefinisikannya ataupun merujuk kepada poin-poin penting. Apa yang tertarik, apa yang pengen dijadikan sebuah pokok perjanjian nantinya.
Selanjutnya itu menyediakan ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan kajian internal. Eh, jadi kalau LO ini kan memang kebutuhannya untuk memperkenalkan diri dulu dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi ya mungkin dalam LOI juga harus dijelaskan lah beberapa poin mengenai perusahaan kita contohnya. Nah dalam MOU itu kita mendefinisikannya ataupun merujuk kepada 4 poin. Kalau MOU itu kan sifatnya adalah sebagai kesepakatan awal atau nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Nah, kalau nota kesepakatan ini kita artikan sebagai perjanjian ataupun kesepakatan perikatan awal yang nilai daripada perjanjian itu bisa dituangkan langsung dalam MOU dan juga bisa langsung dituangkan dalam em, perjanjian induk atau perjanjian payung. Nah, hal ini memang yang pernah saya lakukan kemarin karena sifatnya urgent ya, yang seperti saya yang sampaikan tadi. Contohnya adalah perjanjian sponsorship, di mana kontrak utama dari pelaksanaan perjanjian itu belum ada. Sedangkan udah ada satu sponsorship yang mau masuk. Jadi bisa melalui MOU terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menyediakan keamanan. Kalau menyediakan keamanan ini sifatnya umum, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga yang ketiga dan keempat, tidak menghilangkan peluang. Jadi kita melakukan perikatan terlebih dahulu lah melalui MOU. Nanti pembahasan ataupun rigidnya seperti apa akan kita tuangkan dalam perjanjian induk. Nah, selanjutnya untuk meminimalisir dan menganalisis kerugian. Jadi kalau dalam MOU itu kan sifatnya bukan satu arah lagi. Kalau LOI tadi kan saya ke Mbak Liza contohnya. Nah, kalau MOI itu saya ke Mbak Liza ini udah sifatnya melakukan kesepakatan awal. Jadi ya, perbedaan LOI dan MOU semoga bisa dibedakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, kalau NDA ini karakteristiknya ataupun tujuan dokumennya itu mungkin penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena kalau dari em, pengalaman saya, NDA ini bisa digunakan pra penandatanganan perjanjian dan pasca penandatanganan perjanjian. Dalam konsep dia sebagai pra pelaksanaan atau pra penandatanganan perjanjian, jadi NDA ini gunanya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya ingin membuat suatu perjanjian dengan Mbak Liza terkait dengan perjanjian jual beli, contohnya perjanjian jual beli mobil ataupun jangan mobil, perjanjian sewa menyewa contohnya, perjanjian sewa menyewa rumah contohnya. Nah, di dalam perjanjian ini biasanya bisa langsung dituangkan mengenai klausul kerahasiaan. Nah, itu bisa juga dilakukan secara terpisah. Saat saya mau menyewa rumah kepada Mbak Liza, ini sesama perusahaan ya, saya harus memastikan bahwa Mbak Liza selaku calon penyewa memiliki legalitas. Setidak-tidaknya akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya yang terbaru. Terus ada juga NPWP perusahaan, terus NIB. Apakah yang akan dituangkan dalam perjanjian induk nantinya ataupun perjanjian terpisah lainnya sesuai nggak dengan tujuan eh, nggak dengan legalitas dari Mbak Ismaliza? Contohnya Mbak Ismaliza mau menyewa rumah saya untuk membuat mm, dapur deh, dapur untuk untuk usaha catering. Nah, sedangkan Mbak Liza ini di NIB-nya ataupun KBLI-nya izinnya adalah contohnya perdagangan elektronik. Itu kan nggak nyambung. Itu kan nggak nyambung ya. Nah, karena itu nggak nyambung, itu bisa menjadi catatan bagi kita saat melakukan NDA. Saat melakukan perjanjian di luar daripada NDA. Nah, di perjanjian NDA itulah yang harus dibatasi oleh bagi para pihak. Kan saya menyerahkan akta pendirian perusahaan saya, KBLI, NPWP, NIB kepada Mbak Liza. Nah, Mbak Isma Liza juga menyerahkan legalitas perusahaan, terus NPWP, NIB kepada saya. Nah, itu harus saling dijaga. Itu adalah konsep NDA sebelum pra pra penandatanganan perjanjian. Nah, saat pasca penandatanganan perjanjian, itu bisa diberlakukan juga NDA. Untuk apa? Untuk menjaga kerahasiaan dagang. Nah, biasanya ada juga perusahaan yang mencantumkan klausul mengenai kerahasiaan dalam PKWT.
ataupun PKWTT, tergantung kebutuhan daripada perusahaan ataupun kebijakan perusahaan. Ada juga dia NDA yang secara terpisah dari PKWT dan PKWTT. Nah, saat dia terpisah, berarti kan udah eh, pasca penandatanganan perjanjian. Nah, sifatnya adalah untuk menjaga kerahasiaan dagang saat eh, seseorang, contohnya ini kita konsepnya menjadi karyawan ya, karena nanti kita akan merujuk ke contoh kasusnya seperti itu. Jadi terpisah PKWT dan PKWTT dengan NDA. Nah, di NDA itu dia pasti akan mengatur kerahasiaan dagang. Terus batasan-batasan bahwasanya tidak boleh membuka kerahasiaan dagang ini ke perusahaan yang bergerak di bidang yang sama atau kompetitor. Nah, jadi di NDA itu bisa disesuaikan konsepnya. Kita mau pra penandatanganan perjanjian atau pasca penandatanganan perjanjian. Pra penandatanganan perjanjian dia untuk membatasi pergerakan ataupun informasi terkait dengan legalitas perusahaan dan lain-lain. Sedangkan pada saat pasca penandatanganan perjanjian, dia sifatnya untuk membatasi informasi yang udah kita gunakan ataupun informasi yang udah kita saling bertukar informasi itu dijaga gitu. Jadi perbedaannya ada dua, tergantung daripada kebutuhan penggunaan daripada NDA tersebut. Nah, selanjutnya. Kalau aspek yang paling penting dari LOI adalah memang kan sifatnya non binding ya ataupun belum mengikat karena sifatnya baru satu arah. Jadi setidak-tidaknya itu memiliki karakteristik ataupun struktur. Yang pertama identitas para pihak sudah wajib. Terus yang kedua latar belakang dan pernyataan niat. Terus yang ketiga ketentuan inti dari transaksi. Jadi batasan ataupun konstruksi daripada LU itu jika mencantumkan tiga ini berarti oke bisa diproses nih. Kalau contohnya saya menerima LOI dari Mbak Liza, oke saya kirim confirmation letter, oke saya oke dengan ketertarikan Ibu Ismaliza. Dengan demikian akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, bla bla bla. Itu bisa kita tuangkan dalam suatu confirmation letter sebagai respon kita. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada MOU. Kalau kita berbicara mengenai MOU, yang paling sering digunakan mungkin ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai MOU itu, mungkin lebih banyak lagi variabelnya yang dipenuhi, yang harus dipenuhi di MOU. Nah, itu yang pertama ada identitas para pihak, latar belakang dan background, ataupun bisa disederhanakan menjadi pendahuluan mungkin ya, pendahuluan dalam artian menjelaskan apa yang akan diikatkan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Itu kan biasanya kita sebutkan kalau di perjanjian utama itu sebagai resital. Bahwa pihak pertama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bla 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 bla. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang bergerak di bidang bla 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 bla. Baru di resital selanjutnya adalah bahwa para pihak dengan perjanjian ini menyepakati eh, perjanjian bla 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 bla, perihal bla 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 dan lain sebagainya. Baru kita uraikan tuh pasal 1, pasal 2 sampai dengan selanjutnya. Nah, tujuan dari MOU itu bisa dia sifatnya umum dan juga bisa sifatnya spesifik. Dan selanjutnya poin-poin kunci ini mungkin bisa diartikan sebagai pokok-pokok pokok-pokok daripada MOU ataupun kesepakatan awal yang akan kita ikatkan ke masing-masing masing-masing pihak gitu. Nah, selanjutnya ada jangka waktu. Jangka waktu ini penting, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sampai kapan MOU itu berlaku? Jika memang disepakati MOU itu berlaku 3 bulan, contohnya dari MOU disepakati bahwa tenggat waktunya adalah sampai dengan 3 bulan. Sampai dengan 3 bulan ini MOU ini bisa berakhir, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, klausul yang harus dipenuhi dari MOU kalau kita memiliki ketentuan mengenai tenggat waktu adalah kita harus mencantumkan bahwa dalam MOU ini akan dituangkan dalam perjanjian induk ataupun perjanjian payung yang di mana kesepakatannya akan dipenuhi 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian ini. Jadi klausulnya akan saling memenuhi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi saat 3 bulan ternyata belum juga dilakukan kesepakatan ataupun perjanjian utama dalam sebuah perjanjian induk, maka MOU ini bisa batal, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, sedangkan kalau contohnya di MOU ini ditentukan bahwasanya dalam 3 bulan sejak penandatanganan
akan dibuatkan perjanjian induk dan terpenuhi, maka MOU ini akan berakhir. Karena udah ada perjanjian induknya. Begitu. Nah, kebutuhan di perjanjian induk bisa kita cantumkan merujuk pada apa namanya? Merujuk kepada MOU pada tanggal segini segini segini. Nah, berarti kan MOU itu kita jelaskan sebagai sebuah kesepakatan awal yang dituangkan dengan sebuah perjanjian. Nah, hal ini mungkin akan sedikit kontradiktif apabila kita memiliki klausul ketentuan lain-lain dalam sebuah perjanjian. Karena ketentuan lain-lain dalam sebuah perjanjian adalah biasanya berisi bahwa perjanjian ini membatalkan segala bentuk kesepakatan secara lisan maupun tertulis sebelum dilaksanakannya perjanjian ini. Maka MOU itu kan salah satu daripada kesepakatan tertulisnya. Nah, makanya ini harus 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 dilihat secara jeli, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ketentuan lain-lainnya tidak bertentangan dengan definisi kita ataupun kesepakatan kita untuk menjadikan MOU sebagai rujukan dari perjanjian utama. Nah, itu hal yang penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, mengenai MOU itu kita juga sudah bisa mencantumkan sebenarnya, mencantumkan perihal domisili hukum yang dipilih dan juga forum penyelesaian sengketanya mau di mana nih. Nah, di MOU itu juga udah bisa kita tuangkan. Walaupun nanti di perjanjian induk atau akan kita tuangkan lagi, nah di MOU bisa kita laksanakan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di MOU itu mungkin kita melihatnya sebagai sebuah kesepakatan yang sifatnya lebih singkat mungkin ya, lebih singkat. Karena kalau sepengalaman saya, kalau membuat sebuah MOU yang baik, ada yang sifatnya tabel, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi bukan bukan bentuknya bukan seperti perjanjian, tapi tabel aja, tabel. Nah, di tabel itu biasanya mencantumkan para pihak saja. Terus objek perjanjiannya apa? Nilai perjanjiannya apa? Terus domisili hukum dan penyelesaian sengketanya apa? Terus bahasa yang digunakan apa? Terus penutup, udah selesai. Sedangkan sanksi itu akan dibuat dalam perjanjian induk. Itu sih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sifat daripada MOU itu juga kesepakatan awal yang sifatnya harus dijalankan bagi para pihak yang menjalankannya atau fakta sunt servanda kan. Selanjutnya, nah kalau kita berbicara mengenai NDA ini, strukturnya mungkin kurang lebih akan sama, kurang lebih akan sama dengan perjanjian induk. Namun ini sudah spesifik sebagai perjanjian kerahasiaan. Kalau secara konstruksinya, NDA ini kan sebenarnya perjanjian biasa, perjanjian induk yang sudah kita spesifikkan. Nah, pasti setidaknya para pihak itu harus jelas. Terus definisi dan ruang lingkup informasi rahasianya itu harus kita jabarkan ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sama halnya dengan contohnya ketentuan dalam perjanjian yang sering kita gunakan adalah force major atau keadaan kahar. Keadaan kahar itu kan harus kita definisikan secara rinci. Kita memasukkan keadaan kahar ini apa aja? Ketentuannya kan ada juga ya Bapak Ibu. Huru hara, terus sabotase, terus juga pandemi, epidemi, terus ada juga poin-poin mengenai perang, terus kebijakan pemerintah yang membuat perjanjian ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan pokok. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai keadaan kahar yang kita buat rigid dalam sebuah perjanjian, gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai NDA, informasi rahasia itu juga bisa kita jabarkan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Termasuk itu kalau contohnya bergerak di bidang makanan, resepnya. Terus kalau contohnya kita bergerak di bidang telekomunikasi, kita kan pasti punya data ya. Ternyata datanya kita serahkan ke kompetitor, terus kompetitor bisa apa namanya memakai data-data yang kita gunakan, karena kan itu data seksi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kerahasiaan mengenai data pribadi. Nah, itu juga harus dikunci itu sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau mengikuti webinar sebelum ini kan udah membahas mengenai perlindungan data pribadi. Nah, nanti kita akan juga kirimkan salah satu poin mengenai perjanjian data
processing agreement ya kalau nggak salah Mbak Ismaliza. Nah itu akan juga kita berikan. Nah jadi informasi rahasia dan juga sama halnya dengan keadaan KR harus didefinisikan dalam perjanjian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian supaya menghindari adanya ya penafsiran lain. Contohnya kalau contohnya dibuat keadaan kahar adalah hanya perang contohnya. Berarti epidemi dan lain sebagainya itu tidak diatur menjadi keadaan kahar. Nah, selanjutnya kalau contohnya kita bergerak di bidang perusahaan di bidang makanan, kita mengatur hanya pada data pelanggan tapi tidak resep. Resep itu nggak masuk dalam informasi rahasia. Itulah pentingnya perjanjian itu bersifat rigid. Walaupun ada ya perjanjian yang sengaja dibuat abu-abu, yang dibuat fleksibel, cuman itu tidak kita anjurkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian supaya sifatnya mengikat, sifatnya mengamankan, dan juga sifatnya legal ataupun sah secara hukum. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak. Sebenarnya ini template aja, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwasanya pihak pertama wajib menjaga kerahasiaan ataupun apa namanya informasi rahasia milik pihak kedua. Nah, terus kewajibannya adalah untuk melakukan penyimpanan sampai dengan tidak adanya kebocoran ke publik terkait dengan informasi rahasia dari pihak kedua, dan itu sebaliknya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin sudah sempat tersinggung bahwasanya informasi yang bersifat umum tidak bisa dijadikan sebagai definisi informasi rahasia, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kalau contohnya ada informasi-informasi yang sifatnya tidak valid ataupun menjadi isu-isu aja, itu nggak bisa dijadikan informasi rahasia ya, eh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi itu hal yang penting juga untuk diatur secara rinci di NDA. Nah, selanjutnya pengecualian informasi rahasia itulah yang saya maksud tadi, informasi yang bersifat umum itu tidak dapat dijadikan sebagai informasi rahasia. Yang kedua, informasi ataupun data maupun dokumen yang bukan milik pihak pertama atau milik pihak kedua itu nggak bisa juga dijadikan informasi rahasia. Jadi contohnya kalau saya punya resep Nico Fried Chicken contohnya. Terus Mbak Ismaliza ada Liza Fried Chicken contohnya. Kita mau tuangkan ada Mas Panji di sini, Mas Panji Fried Chicken ini kita tahu juga resepnya. Nah, itu nggak bisa dimasukkan ke informasi rahasia karena itu bukan kepunyaan saya, bukan kepunyaan Mbak Ismaliza juga. Jadi yang bukan kepemilikan antara para pihak itu nggak bisa dicantumkan sebagai pengecualian informasi rahasia. Nah, selanjutnya jangka waktu perlindungan. Kalau jangka waktu perlindungan ini biasanya mengikuti kesepakatan sampai kapan kita akan menjalin sebuah kerjasama. Mungkin ini bisa dibedakan pada saat konsep yang saya bilang barusan, konsep NDA ini bisa dua kan, pra penandatanganan dan juga pasca penandatanganan. Saat kita berbicara mengenai jangka waktu pelindungan pada saat pasca penandatanganan perjanjian itu sifatnya akan everlasting. Bahkan sampai dengan berakhirnya perjanjian, dia nggak boleh memproses data rahasia kita. Bahkan ada di sebuah perjanjian yang saya temukan, informasi rahasia, termasuk itu legalitas perusahaan dan lain sebagainya, itu terinskripsi, Bapak Ibu dan teman-teman. Terinskripsi. Ada yang terinskripsi di email yang menggunakan kode-kode dan lain sebagainya, itu harus spesifik. Itu juga harus meminta akses ke perusahaan lainnya. Terus ada juga yang dia dimasukkan ke dalam cakram. Jadi pada saat perjanjian itu berakhir, cakram itu dimusnahkan, Bapak Ibu. Mungkin kalau lebih modernnya, informasi rahasia itu kalau perjanjian udah selesai harus dikembalikan. Cuman kan udah pasti ada pertinggal ya. Nah, ada juga perusahaan yang ekstrim, mungkin informasi rahasia uh, non-disclosure-nya itu ketat sekali. Dia menggunakan inskripsi di email dan juga menggunakan cakram. Cakram itu mungkin disk ya, disk. Ataupun mungkin USB, flash disk. Ini pernah saya temukan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya sanksi pelanggaran ini disesuaikan dengan kesepakatan.
para pihak. Nah, kalau contohnya kita berbicara mengenai sanksi rahasia dagang itu ada nggak ya pengaturannya? Kalau informasi rahasia itu memang ada aturannya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang UU RD. Sedangkan kalau OI dan MOU mungkin secara definitif tidak ada diatur di peraturan perundang-undangan kita. Cuman kita bisa tetap merujuk kepada ketentuan pasal 1230 dan 1338. Nah, itu penting untuk diketahui Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saat terjadi NDA, apa yang akan dilaksanakan? Contohnya ada juga perusahaan yang lebih mengedepankan menggunakan denda. Contohnya 1/1000 dari perjanjian dari nilai objek perjanjian. Nilai objek perjanjiannya 1 miliar. Berarti 1/1000 dari informasi rahasia itu bocor sampai dengan diselesaikannya oleh pihak yang membocorkan, itu dihitung terus tuh per hari sampai dengan 20 hari kalender contohnya ataupun 20 hari kerja. Jadi peningkatannya itu lebih kepada disesuaikan ke em, kesepakatan para pihak seperti itu. Nah, selanjutnya ada pilihan hukum dan penyelesaian sengketa. Ini akan menjadi menarik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika disesuaikan dengan konsep, jika disesuaikan dengan konsep kita menggunakan NDA di mana? Pra penandatanganan perjanjian atau di pasca penandatanganan perjanjian. NDA ini berdiri sendiri sebagai sebuah perjanjian atau dimasukkan dalam klausul perjanjian induk. Contohnya, kalau dia dimasukkan dalam klausul perjanjian induk dan dituangkan dalam PKWT dan PKWTT, itu akan merujuk kepada penyelesaian hubungan industrial. Itu termasuk, karena kan yang kita ketahui penyelesaian hubungan industrial itu ada 4 nanti ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, jadi kalau dia pasca penandatanganan, itu bisa sifatnya sebagai prestasi. Nah, ini penting juga untuk diketahui Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita berbicara mengenai NDA, memang sangat penting untuk dilakukan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mau itu usaha skala besar, skala kecil, maupun mikro. Mikro mungkin perlu pertimbangan lah. Mungkin bisa di bawah tangan aja perjanjiannya atau dibuat sederhana. Karena NDA ini akan melindungi kita daripada kebocoran informasi yang sifatnya sangat penting bagi kita, bagi perusahaan. Karena kalau kita melihat spektrum daripada informasi rahasia ini kan luas sebenarnya. Sampai dengan data pelanggan kita itu adalah informasi rahasia, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Contohnya saya memiliki klien yang bergerak di bidang asuransi karena saya juga konsultan hukum asuransi. Terus Mbak Ismalizi ini dia perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Ini kan kalau kita berbicara di forum asuransi, ada juga pembahasan yang akan menggunakan ataupun menjadikan asuransi itu sebagai investasi. Kalau nggak salah itu PAIDI namanya PAIDI. Nah, ini kan menjadi penting apabila saya pasti punya basis data mengenai orang-orang yang sudah memiliki asuransi contohnya. Nah, kalau Mbak Ismaliza pasti berpikir, kalau dia punya asuransi, berarti dia punya mitigasi resiko terhadap masa depan, contohnya ada yang perlu dilindungi. Berarti irisannya adalah, oh dia ini paham investasi nih. Terus saya apa namanya, menjalin kerjasama dengan Mbak Ismaliza terkait dengan NDA ini, non-disclosure agreement-nya. Informasi rahasia yang saya punya salah satunya adalah data konsumen kan. Ternyata legal saya contohnya membocorkan. Contohnya timnya Mbak Ismailiza juga main nih, yang di bawah main nih. Sama-sama, yaudah perdatanya saya kasih 2.000 contohnya, perdatanya saya kasih 5.000 contohnya. Ada 500.000 data contohnya. Itu bisa jadi itu kan apa namanya secara komersil dikomersilkan data-data ataupun informasi rahasia yang saya punya. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik kalau contohnya memang betulan terjadi. Nah, itu mau dimasukkan kemana? Forum penyelesaian sengketanya kemana? Tergantung itu digunakannya, digunakan oleh bawahan saya dan bawahan Mbak Ismail itu di mana?
pada saat contohnya karyawan Mbak Ismaliza melakukannya eh, terpisah daripada PKWTT, itu bisa masuk ke prestasi. Contohnya karyawan saya melanggar NDA itu tapi masuk dalam PKWT maupun PKWTT, itu akan merujuk kepada prestasi. Sorry, akan merujuk kepada penyelesaian hubungan industrial. Mungkin itu selanjutnya, Mas. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kasus, mungkin Mbak Ismaliza ataupun Mas Panji boleh membantu untuk menunjukkan beberapa contoh template daripada LOI, MOU maupun NDA. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin boleh dibantu Mbak Isma ataupun Mas Panji. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semoga kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh LOI atau Letter of Intent. Jadi secara konstruksinya perlu juga kita jelaskan supaya kita bisa melihat secara langsung bentuk dokumennya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nanti akan kita coba kirimkan juga template-templatenya supaya bisa dipelajarin ataupun diarsipkan di perusahaannya masing-masing ataupun di em, arsip pribadi lah. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekiranya nanti ada pertanyaan juga dari konstruksi LOI, NDA maupun MOU, nanti kita bisa bahas di sesi tanya jawab. Ke bawah, Mbak Isma. Ya, konstruksinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, kalau ini mungkin udah secara spesifik mengatur mengenai paymentnya, term of paymentnya seperti apa, terus transaksinya fokus pada apa, selanjutnya Mas, Mbak Isma. Nah, di sini juga mengatur mengenai deposit supaya lebih meyakinkan si penerima LOI nantinya. Bahkan sepengalaman saya ada begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Saat dia mengirimkan LOI, dia juga melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan perjanjian induk nantinya dan juga melampirkan eh, money flow-nya, cash flow dari perusahaannya bahwa saya mampu gitu. Nah, itu kan akan unik juga ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saat apa namanya informasi perbankan dari perusahaan itu dan juga surat pernyataan dari perusahaan itu dilampirkan dalam LOI supaya lebih meyakinkan gitu. Oke, selanjutnya ini ada financing, conditional open financing, terus ada currency yang akan digunakan, terus ada forum penyelesaian sengketanya. Ya, kurang lebih seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi, sifatnya lebih sederhana mungkin ya, dan akan kita eh, kirimkan juga template-nya. Selanjutnya, Mbak Isma. Selanjutnya ada template MOU mungkin. Nah, kalau kita berbicara mengenai MOU itu, kalau di kantor saya sebelumnya ataupun sepengalaman saya, bentuknya tabel, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada juga MOU yang karena sesama Indonesia gitu, perusahaan yang mungkin menengah ataupun mikro baru naik ke menengah, dia itu nggak usah bilingual sih nggak apa-apa ya. Nah, ini contohnya MOU. Mungkin kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesianya supaya perjanjiannya afdol gitu, Indonesia banget, itu mungkin bisa diganti menjadi nota kesepakatan ataupun nota kesepahaman. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian template daripada MOU yang acap kali kita gunakan di SNP. Nah, ini juga ada resitalnya, terus mungkin lebih cepat Mbak Isma. Nah, ada pasal maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan. Nah, ini ada MOU-nya mengenai narasumber di sebuah webinar ataupun di sebuah event. Selanjutnya, Mbak Isma, ada pelaksanaan, jangka waktu, ya templating, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada juga biaya kerjasamanya. Mungkin bisa disesuaikan kalau contohnya ini bentuk kerjasamanya adalah mengenai jasa, itu biasa dibuat menggunakan nilai kerjasama ataupun nilai objek kerjasama.
Tapi kalau contohnya, sorry, nah, nilai kerjasama. Tapi kalau contohnya perjanjian bergerak berfokus pada sebuah objek perjanjian bisa disesuaikan menjadi nilai objek perjanjian, nah gitu. Nah, sifat nota kesepahaman, terus ada kerahasiaan, ada korespondensi, mungkin templating, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau contohnya kita buat perjanjian induk kan mungkin akan ya setidaknya 17 atau 14 pasal. Nah, ini kan cenderung sedikit ya, lebih sedikit MOU-nya. Jadi ketentuan dalam MOU itu juga harus dituangkan bahwasanya ini akan berlaku sampai dengan 3 bulan. Nah, itu disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya template NDA, Baisma. Nah, kalau NDA ini kita memang biasanya menggunakan bilingual ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Walaupun bisa juga sebetulnya Indonesia aja ataupun bahasa Inggris saja contohnya. Nah, ini konstruksinya kurang lebih sama, Bapak Ibu. Ini kita kasih yang bilingual. Nah, informasi rahasianya itu kan dijelaskan tuh. Informasi rahasianya dijelaskan. Nah, terus definisi mengenai afiliasi. Nah, kenapa kita perlu mendefinisikan afiliasi? Karena kita harus menstatement bahwasanya perusahaan saya itu memiliki afiliasi perusahaan-perusahaan lain ataupun saya bentuknya grup. Nah, ada perusahaan yang bahkan saat saya mau mengirimkan data ke perusahaan afiliasi saya, itu harus persetujuan dari pihak lain, pihak-pihak ISMA dulu contohnya. Nah, itu ada juga, tapi ada juga yang dia memang apa namanya? Sifatnya pemberitahuan aja, notice aja bahwasanya saya mengirimkan dokumen ke afiliasi saya ya. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga yang sifatnya persetujuan sih. Selanjutnya ada pembatasan penggunaan informasi rahasia. Ini juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, Mbak Isma, ada pengecualian seperti yang saya sampaikan tadi, informasi yang sifatnya umum itu tidak bisa menjadi 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 informasi rahasia, harus dikecualikan. Terus ada kepemilikan dan hak kekayaan intelektual, jangka waktu dan pengakhiran. Terus ada juga pengembalian informasi rahasia yang seperti yang saya sampaikan tadi harus dikembalikan. Terus ada juga kewajiban menjaga rahasia. Jadi itu penting untuk kita tuangkan dalam NDA ya. Oke, ini forum penyelesaian sengketanya ke Bani. Tentunya lanjut, 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 lanjut. Oke, pelindungan data pribadi. Nanti ini akan kita kirimkan ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, lanjut, 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 lanjut. Oke, sip. Mungkin kita langsung ke contoh kasus, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya pertanyaan lah, setidaknya eh, ya 3 pertanyaan supaya kita lebih interaktif, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita berbicara mengenai contoh kasusnya, saya sudah sempat spill tadi. Contoh kasus yang akan kita gunakan itu adalah perusahaan PT FOM. Apakah ada di sini legal PT FOM atau karyawan PT FOM? Siapa tahu kita punya perspektif dari PT FOM-nya langsung. Sepertinya tidak ada ya. Jadi kalau kita melihat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan ataupun putusan nomor 155 PDTG 2024 dan Jakarta Selatan ini adalah terkait dengan gugatan dari perusahaan PT Foam ke karyawannya. Karyawannya kita sebut inisialnya SS dan memang SS sih di putusannya. Jadi karyawannya ini memiliki keunikan yaitu ketentuan mengenai kerahasiaan itu terpisah dari PKWT-nya. Itu yang saya sebutkan tadi. Saat dia tercantum menjadi klausul dalam PKWT dan PKWTT itu akan menjadi dispute hubungan industrial. Nah, sedangkan pada saat pokok perkara ini itu membahas karena bisa 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 diputus seperti ini karena memang terbukti bahwasanya dia itu menjual data
PT FOM dan dia bergabung ke kompetitor PT FOM dan juga dia mengajak karyawan yang bekerja di PT FOM. Jadi udah sangat menjelimet mungkin ya. Dan juga kita sebagai pengusaha mungkin ya dijauhkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itu kan menjadi unik ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. eh Sehingga putusannya itu 800 juta rupiah. Jadi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya eh, tergugat itu mengambil mengambil data pengguna ataupun data konsumen dari PT FOM, terus juga mengajak karyawan PT FOM, terus juga menjual produk di mana dia bekerja sekarang ke pelanggan PT FOM. Nah, itu dijatuhi hukuman untuk membayar 800 juta dan juga itu diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas komprestasi. Gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ataupun setidaknya mendapat pencerahan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Karena kalau kita lihat konteksnya, kenapa kita membahas ini? Karena perlunya untuk menanggulangi adanya dispute di kemudian hari. Bagaimana cara menanggulangi dispute yang paling terbaik saat perusahaan akan kita jalankan ataupun perusahaan akan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian adalah mengenal basic necessities dokumen yang paling diperlukan. Nah, ini salah satunya yang sudah kita bahas ada LOI, NDA, MOU. Nah, itu yang menurut kita sangat penting untuk dilakukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjanjian itu sebenarnya sederhana, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak bermaksud menggurui ataupun tidak bermaksud untuk menyederhanakan sebenarnya. Tapi dari kacamata kita kan sebenarnya perjanjian itu hanya dapat difokuskan kalau dia memenuhi 1320 syarat sahnya perjanjian sudah. Makanya kalau kita melihat apa namanya kepentingan dari para pihak untuk dituangkan dalam perjanjian itu sangat luas karena kita nggak ada batasannya kan sebenarnya. Jadi mungkin template perjanjian di SNP seperti ini, template perjanjian di PT ini begini, di law firm ini begini. Cuman selagi memang terpenuhinya, contohnya klausul mengenai 1320 syarat sahnya perjanjian, terus fakta sunt servanda, terus juga kalau contohnya terkait dengan NDA harus menjelaskan mengenai ada pengaturan perihal undang-undang pelindungan data pribadi, undang-undang rahasia dagang, nah itu harus dituangkan. Jadi sebisa mungkin harus diakomodir. Makanya kalau contohnya ada beberapa rekan-rekan legal mungkin di sini ya, mungkin punya pengalaman lebih 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 banyak terkait dengan bagaimana kita mengakomodir kepentingan klien yang dituangkan dalam perjanjian. Mungkin saya akan melakukan statement yang sedikit ekstrim, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saat kita menjalin sebuah kerjasama, saya itu melakukan pendekatan yang cukup ekstrim terhadap klien. Saya bilang begini, kita mau menjalin kerjasama itu, pendekatannya adalah pendekatan bisnis lalu hukum atau hukum lalu bisnis. Itu berbeda Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena kita nggak akan mau masuk ke ranah gray area ya. Nggak tahu gray areanya sebuah perjanjian yang bisa menjadi loophole ataupun menjadi peluang dispute di kemudian hari. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita masih punya waktu banyak untuk berdiskusi. Sekiranya ada pertanyaan ataupun ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, saya serahkan ke Mbak Ismaliza untuk memimpin ataupun untuk mengakomodir sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih. Wah, sebelumnya terima kasih banyak ya Bang Niko atas pemaparannya yang cukup komprehensif dan insightful. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, mungkin boleh diketik melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan fitur raise hand.
Oke, sudah ada yang raise hand. Mungkin boleh langsung on microphone ya, agar bisa menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang, Bapak Niko. Sebelumnya perkenalkan Selamat siang, nama Pak Wahan. ya, nama saya Auhan, saya dari Semarang. Uh, Mohon maaf sebelumnya belum bisa open cam karena belum memungkinkan untuk open cam. Jadi sedikit menarik dengan statement Bapak Niko terakhir ya. Jadi itu juga yang menjadi keresahan saya sebagai tim legal di kantor gitu. Jadi seringkali kemudian tim legal itu bertabrakan dengan mengenai bisnis atau dari tim bisnis atau dari tim marketing gitu, di mana kita sebagai tim legal kan perlu kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang khususnya gitu, seperti itu. Kebetulan saya ada di perusahaan outsourcing yang ada di Semarang, yang mana itu kan sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban dan lain sebagainya ya. Nah, namun akhirnya seringkali bertabrakan mengenai antara kesepakatan yang seharusnya kita penuhi dengan permintaan eh, dari apa namanya tadi, dari user atau permintaan dari klien kita kayak gitu. Nah, eh, yang mau saya tanyakan itu seperti ini. Jadi banyak yang kemudian di daerah ya, khususnya di perusahaan-perusahaan yang bukan multinasional itu memahami konsep NDA, kemudian MOU, kemudian LOI, dan PKS sendiri pun hampir bertabrakan seperti itu. Apalagi yang paling sering itu MOU dengan PKS seperti itu. Itu sangat sering banget bertabrakan. Nah, kadang akhirnya membuat eh, yang awalnya bisnis itu mudah kita sepakati, ayo gimana, mau seperti apa gitu. Tapi kemudian ketika ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti NDA, kemudian harus ada misalkan kesepakatan mengenai kerahasiaan, kan perlu yang namanya kita saling terbuka terkait tadi NIB. Bahkan sampai data pribadi direktur, betul nggak bahwa direktur ini betul sebagai direktur yang ditunjuk di dalam akta, bahkan nah, seperti itu. Yang awalnya kemudian kita harus saling terbuka, kadang sedikit berbenturan dengan akhirnya user terlalu apa ya, ribet dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana saran Bapak Niko yang pertama mengenai hal tersebut. Kita sebagai tim legal jelas pasti menjelaskan kepentingannya apa, tujuannya apa, itu kan pasti kita menjelaskan. Meskipun memang bahwa ketika itu kita sudah jelaskan dalam artian kita sebagai tim itu kan menjadi tanggung jawab yang berbeda kembali, tapi kan tetap nanti ketika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, jelas tim legal kembali yang akan menjadi tim garda terdepannya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Niko. Oke, Ya, eh, Bang Niko, mungkin kita akan akomodir Oh ya, pertanyaan lain dulu sebelum siap. menjawab. Di kolom komentar ada pertanyaan dari BML Legal, yaitu terkait pernyataan terakhir, apa bedanya dengan hukum dulu, kemudian bisnis, ataukah bisnis dulu, kemudian hukum? Oke, dari rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kami akan mengakomodir satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, mungkin Bang Niko boleh menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Awan tadi terkait tim legal yang struggle bahwa di perusahaan itu banyak yang salah memahami terkait basic necessities dokumen seperti MOU dan lain-lain dengan PKS. Mungkin silakan dijawab, Bang Niko. Ya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Bagus sih. Ternyata saya punya temen juga yang relate ya, Pak Auhan tadi ya. Sama mungkin pertanyaannya sedikit-sedikit mirip dengan BMN legal. Mungkin dengan Bapak Fasni ya, Ibu Fasni Maria Rorim Pandey. Eh, jadi gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita coba bedah pertanyaan dari Pak Auhan itu, sarannya gimana? Kalau contohnya punya eh, peluang bentrok dengan pendapat dari marketing, pendapat dari business development, pendapat dari apa namanya tim-tim lain lah gitu.
Yang perlu dipahami sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pendekatan yang benar itu adalah pendekatan dari hukum lalu bisnis. Bedanya apa nanti akan saya belah juga. Nah, pendekatan hukum lalu bisnis itu bisa menjadi sebuah landasan kita untuk berbicara dengan divisi lain. Contohnya, ini konkret aja ya, karena sepertinya praktisi semua nih. Eh, Saat kita mau melakukan sebuah ekspansi bisnis, itu pasti saran ataupun embrio pemikirannya adalah dari contohnya dari BOD, dari apa namanya dari direksi ataupun dari tim marketing ataupun dari tim lapangan, tim segala macam lah. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan paling penting adalah apakah sesuai dengan hukum kita? Contohnya ekspansi bisnisnya. Yang pertama harus dilakukan, saran saya adalah kepada Pak Auhan adalah melakukan pros and cons dan juga yang kedua melakukan legal opinion. Itulah yang akan kita serahkan ke marketing. Contohnya contohnya kita ini adalah perusahaan house production. Oke. Contohnya kita mau melakukan ekspansi bisnis, kayaknya kita jual merchandise aja kali ya. Kayaknya kita kita jual gantungan kunci aja kali ya. Nah, pertanyaannya pasti ke hukum. Pak Auhan, ini kita mau buat merchandise. Memungkinkan nggak ya contohnya? Pak Auhan jawabnya melalui produk aja, melalui produk hukum aja. Ini LO dari saya. Bahwa dalam LO kita harus melakukan pengecekan terhadap KBLI-nya. KBLI-nya memungkinkan nggak kita untuk melakukan penjualan merchandise. Nah, KBLI penjualan merchandise itu kan berbeda dengan contohnya melakukan produksi hukum, produksi film dan lain sebagainya. Nah, itu harus diakomodir dulu dari si perusahaan ini. Nah, yang membuka pemikiran terkait dengan hal tersebut adalah harus legal. Jadi benturannya akan ada di situ. Nah, antisipasinya adalah produk hukum aja, Mas. Produk hukum kita itu bisa berupa dalam pros and cons. Pros and cons itu pada intinya adalah untuk menjelaskan kelebihan dan keuntungan suatu wacana yang akan kita kerjakan. Nah, jadi di situ Mas bisa jelaskan. Kalau pendapat saya, pros and cons maupun legal itu jangan sentuh bisnisnya dulu, Mas. Kita bicara strict to the legal aja. Legalnya seperti apa? Berarti kita akan harus, contohnya di kasus yang saya berikan tadi, berarti kan kita harus melakukan pembaharuan terkait dengan KBLI kita. KBLI kita belum mengakomodir mengenai merchandise contohnya. Nah, kalau contohnya di kasus Mas Auhan ini kan tadi bekerja di mengenai outsourcing. Mungkin bentrokannya akan sedikit lebih ekstrim ya Mas, karena kita juga di sini ada sertifikasi hubungan industrial dan juga kita punya beberapa antrian pekerjaan yang terkait dengan hubungan industrial. Nah, karena kita kan harus eh, menyelaraskan antara apa namanya apa kebijakan manajemen, bagaimana aturan di PP 35, bagaimana aturan di PP 36, bagaimana pengaturan ataupun turunan di peraturan perusahaan sampai dengan kita bisa melaksanakan kebijakan perusahaan. Nah, itu saya bisa ngerti ke apa namanya? Kerisauan dari Mas Awan. Nah, sekarang yang perlu kita sepakati bahwasanya kedudukan legal itu adalah menjadi pintu untuk kita bisa melegitimasi atau melegalkan rencana bisnis yang akan dilakukan. Bentuknya apa? Buat aja mas, pros and cons. Buat aja short legal opinion contohnya. Itu nggak akan bisa dibantah sih sebenarnya. Karena itu produknya adalah produk hukum dan yang harus paling penting untuk dipenuhi sebuah perusahaan. Nah, itulah perlunya saat kita menjadi legal, saat kita menjadi lawyer, kemampuan riset, kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita mengarahkan ini perlu atau enggak, perlu diasah, Mas. Itu jam terbang lah. Saya rasa dari pertanyaan Mas Awan ini, Mas Awan udah punya jam terbang tinggi sih. Kalau dari pertanyaannya dan juga ekosistem kerjanya di outsourcing tadi, pasti intensitas kerjanya lebih tinggi lah dan juga punya punya kemampuan untuk itu. Nah, kalau dari pertanyaan Ibu BML legal, eh, kalau pendekatan dari hukum ke bisnis itu yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi segala bentuk rencana bisnis harus kita analisa dulu apa namanya bisnisnya memungkinkan nggak
untuk apa namanya legalitas kita memungkinkan nggak untuk bisnis ini. Nah, kalau pendekatan bisnis terlebih dahulu, lalu legal, itulah yang buat kita sering menjadi perdebatan. Nah, kalau contohnya pendekatan bisnisnya terlebih dahulu, kita nggak akan bisa nggak akan bisa menyentuh itu secara langsung sih, Mbak. Makanya kalau contohnya akan dilakukan pendekatan legal terlebih dahulu, buatlah pros and cons, buatlah legal opinion yang singkat-singkat aja. Saat pendekatan bisnis terlebih dahulu, perlu kita sepakati bahwasanya eh, kedudukan legal itu sifatnya objektif. Jadi kita tampung tetap bukan berarti kita nggak apa namanya menutup mata. Kalau contohnya kita melakukan pendekatan bisnis, hajar aja dah, udah. Walaupun apa namanya mengenai legalitas paralel aja dah. Bukan gitu juga, Mbak. Sebetulnya yang saya maksud kalau kita melakukan pendekatan bisnis. Nah, pendekatan bisnis itu secara konkretnya mungkin bisa mengambil contoh pendekatan hukum dan pendekatan hukum terlebih dahulu lalu bisnis. Jadi selalu kita bentengi bahwa legal itu punya produk hukum yang harus ditaati oleh perusahaan. Seperti itu sih Mbak. Kalau dari saya. Jadi kalaupun pendekatan bisnis terlebih dahulu lalu pendekatan hukum bukan berarti kita mengesampingkan dulu hukumnya lalu bisnisnya. Makanya kalau pendekatan bisnis terlebih dahulu lalu pendekatan eh, hukum, ya setidaknya rapatnya harus banyak variabelnya supaya bisa kita nampung dan lalu outputnya akan seperti apa. Karena ujung-ujungnya kan akan hukum juga nantinya, walaupun pendekatannya bisnis terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Itu mungkin lebih kepada apa namanya konsep kita untuk memanajemen atau memetakan konflik ya, memetakan rencana bisnis dari perusahaan kita. Itu dari saya Mbak MBL legal. Nah, mungkin Mbak Isma, sekiranya memang dari Mas Auhan, ataupun dari Mbak BML Legal ada pertanyaan ataupun diskusi lanjutan, boleh dikasih dulu ruangnya, baru kita nanti lanjut ke pertanyaan Pak Halim. Mungkin itu dulu, dikembalikan kepada Mbak Isma. Baik, dari Pak Wan maupun Ibu Fasni dari BML Legal, apakah masih ada follow up question sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Halim? Mungkin izin feedback Mbak Ismaliza. Silakan Mas. Oke, saya cuman mau, ya sama sih, sebenarnya saya mau minta pendapat lagi tentang, jadi penerapan tadi MOU, NDA gitu, seperti itu. Nah, seringkali saya terapkan itu kepada beberapa klien ya, atau rekan kerja dari perusahaan kami, namun kerap kali akhirnya membuat bingung terhadap apa yang sebetulnya apa ya, dilaksanakan seperti itu. Padahal jelas secara di dalam keterangannya itu mengenai MOU itu adalah mengenai apa, basisnya seperti apa, itu kan tertuang semua ya. Kemudian di NDA juga bahwa rujukan kita kenapa adanya NDA itu kan agar semua terbuka dan saling membuka seperti itu. Namun akhirnya kerap kali itu dikesampingkan, udahlah langsung saja kesepakatannya kita mau seperti apa dan dibuatkan PKS seperti itu. Nah, sebetulnya saran dari Pak Niko sendiri, apakah sebegitu pentingnya kita tetap harus menggunakan, ya memang kalau menurut bagi saya tetap jelas penting ya, karena itu akan saling terbuka gitu mengenai kerahasiaan data perusahaan, baik itu tadi mengenai NIB, mengenai akta pendirian, kemudian kan akan dicek akta pendirian berapa kali dan eh, di mana kemudian terakhirnya ditunjuk bahwa dia sebagai direkturnya, misalkan seperti itu. Itu kan sangat penting sebetulnya. Cuma tadi kembali ke bisnis ya, karena bertabrakan dengan bisnis lagi. Nah, yang tadi yang saya mau tanyakan ya, bagaimana sih saran dari Pak Niko kemudian ketika kita sudah strict nih, tapi dari pihak user sudah yang penting kita mau seperti apa, akhirnya dari tim bisnis yang kemudian laporan kepada direktur dan direktur udah nggak apa-apa kalau memang kan user atau klien kita memang minta seperti itu ya kita sesuaikan seperti itu. Nah, tadi memang
saya pernah kemudian akhirnya melakukan penjelasan terkait alur yang kenapa harus melalui seperti ini karena dampaknya kepada kerahasiaan pertama. Memang belum pernah terjadi, tapi kita tidak berharap seperti itu sebagai tim legal, apalagi tetap tidak berharap kemudian ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tetap kembali lagi kita uh, ya itu yang tadi bertabrakan. Dan kira-kira bagaimana saran Pak Niko selain kita menjelaskan, karena saya pernah pun menjelaskan mengenai itu dan ada produk dari legal opinion saya terkait kenapa harus seperti itu begitu. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu untuk Bang Niko. Oke, bagus banget ya poinnya dari Mas Awahan. Em, jadi begini Mas, kalau kita sebagai orang hukum kan memang satu langkah daripada perusahaan kita harus sudah mikir 10 kan. Ini arahnya mau kemana nih? Secara bisnisnya oke, secara hukumnya gimana nih? Aman nggak ya gitu kan? Nah, kalau saran dari saya sebenarnya gini Mas. Kalau kita berbicara mengenai filosofi daripada LOI, MOU, dan dalam hal ini Mas Awan ini nanya mengenai NDA kan. NDA ini kan diperlukan untuk membatasi informasi rahasia yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari. Nah, kalau kita sederhanakan, dokumen-dokumen ini kan sebenarnya adalah basic necessities dokumen. Jadi dokumen yang dibutuhkan, bukan dokumen yang diwajibkan. Jadi memang bisa disesuaikan dengan kebijakan maupun kebutuhan daripada perusahaan. Kalau kita berbicara mengenai mandatory basic dokumen, baru kita berbicara mengenai klausul-klausul kan. Nah, kalau ini kan sesuai aja dengan kebutuhan daripada perusahaan. Selagi memang apa namanya, perusahaan memiliki intuisi bisnis bahwasanya informasi rahasia ini tidak apa namanya, sepenting itu untuk dijaga dan untuk dibentengi menggunakan NDA, go on, silakan saja gitu kan Mas. Nah, mungkin saya membuat perspektifnya dari dua aja ya Mas. Perspektif dari perusahaan seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ada intuisi dari perusahaan, intuisi bisnis dari perusahaan bahwasanya informasi rahasia yang akan kita tukar ini tidak memiliki implikasi hukum yang besar, silakan saja gitu. Langsung masuk ke perjanjian induk, contohnya. Terus kalau dari perspektif dari Mas Auhan, ini mungkin kita selaku pegiat apa namanya, hukum ya. Dalam hal ini perlu juga membentengi diri sendiri sebagai decision maker pada saat kita melakukan perjanjian, sedangkan kita yang membuat perjanjiannya, tapi apa yang kita sarankan bahwasanya kita perlu NDA untuk menjaga legalitas perusahaan kita, penting, tapi nggak mau diakomodir nih sama BOD ataupun sama divisi lain. Nah, saran dari saya masih sama seperti yang tadi, bahwa kita membuat pros and cons, silakan baca. Kita membuat juga legal opinion, short legal opinion, silakan baca. Terus juga cara membentengi yang paling perlu adalah bahwasanya kita udah melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Mungkin ekstrimnya membuat surat pernyataan contohnya dari BOD ataupun divisi lain bahwasanya informasi rahasia tidak perlu dilakukan non-disclosure agreement. Mungkin ini terdengar ekstrim ya Mas, cuman sejauh itu memang bisa diakomodir oleh divisi lain ataupun mungkin bukan BOD lah ya, terlalu jauh dari petinggi-petinggi bahwa Mas selaku decision maker sudah melakukan eh, pengajuan ataupun menyarankan NDA ini perlu untuk dilakukan tapi tidak diakomodir, Mas udah ada backupnya nih. Nah, yang paling jauh saran yang bisa saya lakukan adalah memastikan bahwasanya semua legalitas perusahaan itu benar, Mas, atau valid. Jadi kan dua mata pisau saat kita menyerahkan legalitas. Yang pertama, eh, ini kita fokusnya ke legalitas ya, Mas, ataupun informasi rahasia banyak variabelnya. Kita coba fokuskan ke legalitas. Yang pertama, legalitas perusahaan kita itu udah benar kan sebenarnya. Yang kedua, yang udah benar, lalu mungkin antisipasi kita, konsep bisnis kita, KBLI kita dicuri informasi rahasianya. Itu kan gak ada implikasi hukumnya terkait dengan perjanjian induk yang akan kita lakukan sebenarnya. Nah, yang kedua yang bahaya. Yang kedua ini adalah apabila perusahaan kita ternyata tidak
comply, tidak patuh. Contohnya si yang mau menandatangani ini, si apa namanya, pihak pertama ini diwakilkan oleh bukan daripada BOD, bukan juga bagian dari BOC. Nah, itu kan penting tuh. Itu kan berarti menjadi poin kita terkait dengan legalitas perusahaan kita ternyata belum comply. Yang kita takutkan ya malah digoreng di sebelah sana. Apalagi kalau contohnya kita kompetitor yang sama terkait dengan perjanjian apalah gitu kan, terus kita digembar-gembor. Nah, itu kan yang sebetulnya yang kita takutkan terkait dengan informasi rahasia kita. Kita tidak comply atau kita comply tapi dimodifikasi oleh kompetitor kita contohnya. Jadi saran dari saya tetap pada hierarki ataupun kedudukan kita sebagai legal aja mas. Kita udah buat produk hukum aja, buat itu pros and cons, buat legal LO, terus juga buat statement bahwasanya menurut kami ini tetap penting, tapi sekiranya memang tidak dapat diakomodir atas dasar percepatan perjanjian, silahkan. Nah, kalaupun contohnya memang Mas punya kendala yang cukup unik ataupun cukup berat yang tidak dapat kita bahas di sini, sebenarnya ya di perjanjian induknya cantumkan aja udah Mas klausul mengenai kerahasiaan. Gitu aja sih. Walaupun sifatnya bukan preventif lagi kan sebenarnya, tapi lebih kepada masuk ke perjanjian kalau ada kebocoran rahasia udah dispute di pengadilan aja, bukan lagi pembahas mengenai NDA. Kalau dari saya gitu sih Mas. Semoga menjawab sih. Semoga menjawab. Ya. Jadi kita tetap pada kedudukan kita aja Mas untuk buat-buat produk hukum aja. Pros and cons, legal opinion, silakan baca. Kalau tidak diakomodir nggak apa-apa. Cuman konsekuensi hukumnya harus Mas tuangkan juga di legal opinion maupun di consnya. Selanjutnya mungkin ada tambahan pertanyaan Iya, dari betul. ya Ada pertanyaan, ada follow up question, Bang Niko dari Ibu Fasni dari BML Legal. Menurut izin pendapat Bang Niko, Mbak Isma, mungkin Pak Halim dulu kali ya, karena oh Pak Halim boleh udah boleh duluan boleh ya. Ini boleh. kan follow up pertanyaan. Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Halim itu, dalam akuisisi biasanya dibuat sales purchase agreement, biasanya dibuat nilai estimasi tuntutan pihak ketiga. Apakah nilai ini menjadi jumlah maksimum yang dikembalikan penjual yang dicantumkan dalam perjanjian yang ditahan dalam escrow account, atau apabila tuntutan ternyata lebih dari nilai dari perjanjian, apakah tetap diganti oleh penjual dan dengan demikian harus ditambah ketentuan penggantian bila tuntutan lebih dari nilai dalam escrow account? Silakan dijawab, Bang Niko. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Halim. Ini terkait dengan akuisisi ya. Kalau kita berbicara mengenai sales purchase agreement, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu ya Pak. Ini sifat perjanjiannya ini em, apa namanya menjadi pra perjanjian induk atau udah jadi perjanjian induk. Kan itu dulu Pak, yang pertama harus kita antisipasi. Kalau contohnya ini sales purchase agreement ini adalah pra penandatanganan apa namanya? Pra penandatanganan pra perjanjian induk, berarti kan sifatnya memang masih dalam bentuk negotiable, kesepakatan awal contohnya. Nah, kalau contohnya dia udah perjanjian induk, segala bentuk ketentuan yang perlu dibicarakan lebih lanjut atas dasar pertimbangan masing-masing pihak itu bisa dilaksanakan adendum contohnya. Nah, selain daripada adendum ada juga amandemen. Cuman selagi perubahannya tidak lebih dari keseluruhan pasal itu sifatnya adendum saja, Pak. Nah, kalau pertanyaannya mengenai apa ada namanya variabel escrow account, terus apakah tetap diganti oleh penjual, itu mungkin saya jawabnya lebih ke retorik maupun normatif aja ya, Pak. Selagi memang daripada perjanjian sifatnya terbuka, semua kepentingan daripada masing-masing pihak dapat diakomodir. Selain daripada itu, kalau contoh ketentuan mengenai pengembalian, terus nilainya ini udah maksimum atau enggak, itu memang harus diatur secara rigid, Pak, di perjanjian. Sama halnya kalau kita melakukan apa namanya perjanjian procurement, pengadaan barang dan jasa. Nilai maksimum dan minimum objek perjanjian itu harus diatur dalam perjanjiannya, Pak. Nah, kalau contohnya kita balik ke pertanyaan Pak Pak Halim ini, apakah tetap diganti oleh penjual?
dan dengan demikian ditambah ketentuan pergantian bila tuntutan lebih dari dalam nilai escrow-kan silakan melakukan adendum, Pak. Kalau contohnya ini udah perjanjian induk ya. Hmm. Kalau contohnya dia pra perjanjian induk itu masih dapat dinegosiasi sih, Pak. Baiknya sih kalau contohnya terkait dengan objek perjanjian ya, Pak. Kalau contohnya udah nilai-nilai apa namanya, ada nilai perjanjian yang cukup besar, terus kita pakai escrow account, terus juga bagaimana ketentuan apabila ada apa namanya, em, naik turunnya ataupun tidak sesuai dari kesepakatan nilai awal, itu sifatnya harus diatur dalam perjanjian, Pak. Makanya ada dalam perjanjian, terus di addendum perjanjian juga harus dijelaskan secara detail apa yang diubah. Gitu sih, Pak. Kalau dari saya, Mungkin kira-kira. tambah sedikit, Pak Niko. Ya, Terima silakan, Pak. kasih ya atas penjelasannya. Hanya sedikit aja. Dalam kasus tertentu, memang dibuat estimasi, terutama misalnya 5 tahun ke depan untuk pemeriksaan pajak itu kira-kira berapa nanti kemungkinan penalti atau denda yang dilakukan oleh kantor pajak. Karena kita nggak tahu nih situasinya 5 tahun ke depan kan pemeriksaan pun juga bagaimana detailnya gitu. Kemudian yang kedua, siapa tahu ada tuntutan-tuntutan hukum yang juga belum tentu bisa diantisipasi semua. Nah, biasanya kan diatur di dalam salah satu klausula itu, misalnya nilainya diatur sekian M angkanya tadi untuk 5 tahun ke depan tadi dimasukkan dalam bentuk custom bond atau bank garansi atau apa nama istilahnya ya. Mungkin sorry bukan custom bond, mungkin apa namanya bank garansi lah kita sebut ya dengan nilai sekian M. Tapi bisa terjadi juga kan angka yang dimasukkan di dalam bank garansi tadi selama 5 tahun itu lewat. Anggap aja lewatnya 1 M. Nah, mungkin karena kita memang sudah cukup secure ya dengan adanya bank garansi tadi. Tapi maksud saya itu di sales purchase agreement itu dengan estimasi itu kita perlu tambah satu pasal lagi nggak supaya mengamankan situasi bahwa apabila terjadi nilai tuntutan dari pihak ketiga itu lebih dari nilai bank garansi tadi, maka pihak penjual tetap bersedia untuk menggantinya. Kira-kira begitu. Siap, Begitu, Pak. Pak. Ya, siap, Pak Alim. Itu kesimpulannya sudah benar sekali, Pak. Sudah Oke, benar Pak. sekali. Iya. Jadi, kalau kita lihat pernyataan dari Pak Halim itu, bahwasanya memang dimungkinkan untuk dalam perjanjian kita masukkan klausul bahwasanya ini si nominal perjanjian ini mungkin akan sifatnya liquid karena menyesuaikan perpajakan. Gitu tadi kan, Pak. Iya, Kalau iya. contohnya, iya, kalau contohnya kita di perjanjian MBG ini juga ada gitu, Pak. Ini saya sharing aja ya, karena kan kita Iya. udah sempat apa namanya mengikuti perjalanan kasus yang itu kemarin, Mbak, yang 1 miliar katanya belum dibayar kan gitu ya. Padahal bon pengeluarannya yang belum diserahkan ke kita, Pak. Tapi dia buat Iya, langsung iya. laporan polisi ya gitu kan. Nah, di situ juga, Pak, di Juknis dari BGN itu menentukan bahwasanya eh, nilai bahan baku itu bisa naik, bisa turun, Pak. Dengan ketentuan dengan menyesuaikan harga pasar, harga normal pasar. Nah, sama halnya mungkin dengan ini, karena kita belum mengetahui ya gimana bentuk perpajakan dan lain sebagainya, itu dimungkinkan untuk dicantumkan dalam perjanjian, Pak. Walaupun kalau saya jadi partner bisnisnya Pak Halim, contohnya terkait dengan nominalnya liquid bisa lebih ataupun ya bisa lebih lah ya, nggak bisa kurang ya, bisa lebih, saya pasti akan cantumkan tambahan bahwasanya dalam perjanjian itu juga harus diatur, Pak, ambang batas peningkatannya. Iya, iya. Kalau dari saya gitu sih, Pak. Jadi harus Paham, ditentukan Pak. juga. Ya, Pak. Jadi kalau dari Pak Halim bilang apa namanya bahwa pihak kedua contohnya akan membayarkan apabila terjadi kelebihan pembayaran ataupun mengalami peningkatan dari nilai yang disepakati sebelumnya contohnya. Nah, kalau dari saya akan merespon berapa kira-kira estimasinya. Berarti penuangannya adalah bahwa pihak kedua akan membayar tidak lebih daripada delusi nilai normal di atas daripada 10%. Contohnya gitu, Pak. Itu acap kali terjadi sih, Pak, memangnya. Kalau pengalaman saya terhadap delusi harga nominal, nilai investasi. Nah, itu memang harus ada klausul sih, Pak. Saya sepakat dengan Pak Halim. Oke, terima kasih banyak, Bang Niko. Siap. Terima kasih, Pak Halim.
Oke, Oke, selanjutnya. selanjutnya mungkin kita bisa menjawab dulu Bang Niko pertanyaan dari Ibu Fasni dari BML Legal terkait pandangan Bang Niko terhadap praktik pelaksanaan pekerjaan atau bisnis yang dimulai terlebih dahulu sebelum dituangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian atau MOU dengan alasan adanya urgensi untuk dalam pekerjaan tersebut. Bang Niko, silakan dijawab. Ya, salam hormat kepada Bu Fasni. Ini juga sering kita rasakan, Bu. Sering kita rasakan. Udah, jalan aja dulu perjanjiannya. Nanti perjanjiannya kita buatkan backdated aja gitu. Waduh, kita sebagai legal pasti nepok jidat tuh ya kan, Bu ya. Karena kita nggak lihat gimana gimana potensi potensi dispute-nya seperti apa. Terus kita juga nggak lihat apa namanya objek perjanjiannya ini comply nggak ke perusahaan. Nah, itu variabelnya pasti akan sangat banyak, Bu. Saya juga punya pengalaman terkait dengan hal ini. Itu saya punya pengalaman di perusahaan shipping, Bu. Perusahaan shipping. Jadi, justru perusahaan shipping ini eh dia minjam kapal. Dia minjam kapal. Terus atas dasar permintaan dari perusahaan plat merah kita terbesar yang bergerak di bidang migas, udah jalan aja dulu perjanjiannya nanti. Ternyata satu dan lain hal perjanjiannya dispute, Bu. Apa namanya terjadi dispute antara perusahaan ini. Ternyata itu perjanjian hancur-hancuran. Hancur-hancuran dalam artian kita sebagai klien, kita sebagai em, yang menyewakan kapal itu sifat perjanjiannya tidak memenuhi klausula baku ataupun tidak berimbang. Nah, itu jadi apa ya? Jadi sebuah momen kita untuk mengajari sebenarnya si pemangku kebijakan ataupun decision maker ataupun BOD BOC bahwasanya perjanjian itu sangat penting dilaksanakan di awal. Jangan backdated, jangan dilaksanakan duluan daripada bisnis. Nah, itu penting, Bu, sangat penting. Itu pengalaman yang pernah saya laksanakan. Jadi saya harus pergi ke apa namanya? Ke kementerian A, terus ke perusahaan ini untuk melaksanakan apa namanya? Verifikasi. Kenapa ini perjanjiannya sangat 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 tidak adil gitu lah. Jadi makin repot, makin banyak kos yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau pendapat saya memang mungkin akan beririsan dengan jawaban saya seperti Mas Awan tadi. NDA, LOI sampai dengan MOU ini khususnya kalau kalau BMN legal ini eh, fokusnya kepada MOU. Balik lagi ketentuan MOU ini sebenarnya adalah basic necessities dokumen, kebutuhan dasar dokumen gitu loh. Kalau contohnya kita klasifikasikan dia sebagai mandatory basic dokumen, berarti dia kita berbicara mengenai kewajiban. Kewajibannya adalah apa? Kewajibannya adalah perjanjian induk. Di perjanjian induk, kewajibannya yang harus dipenuhi apa? 1320. Selain daripada itu apa? Mengamankan perusahaan. Selain itu ada lagi nggak objek perjanjiannya aman atau enggak? Nah, itu yang harus kita cantumkan dalam sebuah um, pros and cons, LOI. Mungkin itu sih kalau jawaban saya, gimana pendapat saya, Bu. Karena selagi daripada perusahaan terbuka untuk kita legal memberikan pendapat terkait dengan rencana bisnisnya, mudah-mudahan aman. Tapi kalau ada contohnya perusahaan yang menggunakan kita legal lah ya. Saya mengumpamakan diri saya legal lah. Walaupun di beberapa kesempatan kita itu sifatnya sebagai off counsel. Ada juga yang in counsel, ada juga yang hanya untuk apa namanya litigation dispute. Saya coba mengikuti logika Ibu BML legal ini terkait dengan hal ini. Jadi selagi memang apa namanya perusahaan membuka diri untuk menerima pendapat kita, ya mudah-mudahan nggak akan terjadi sih dispute di kemudian hari pada saat ternyata perjanjian ini belum kita buat nih. Nah, tapi kalau contohnya untuk mengantisipasi ini sebenarnya em, apa ya rencana bisnis itu harus memang didasari argumentasi dari legal dulu, Bu. Makanya kita harus sedia juga capek sih. Capek dalam artian membuat pros and cons maupun legal opinion. Karena bahkan MOU itu aja udah nota kesepakatan kan. Perjanjian awal kan, kesepakatan awal. Kesepakatan awal pun perusahaan nggak mau mengakomodir, berarti rencana bisnisnya nggak akan aman secara hukum. Kan gitu ya argumentasi kita secara sederhana. Makanya penting untuk kita berdiskusi juga terkait dengan rencana bisnis ini mau dibawa kemana.
apa namanya, aman atau enggak. Kalau mau aman atau enggaknya, mau enggak yuk baca produk hukum dari saya. Produk hukumnya apa? Pros and cons dan lain sebagainya. Karena gini Bu, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita yang mengetahui resiko bisnis secara legalnya, kita yang mengetahui resiko secara legal. Mereka nggak akan mengetahui sih. BOD ataupun divisi lain nggak akan mengetahui kemampuan kita menganalisa potensi potensi dispute itu seperti apa. Nah, mereka itu hanya mengerti bagaimana merencanakan bisnis. Nah, sebisa mungkin kita harus tetap dapat berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, bahwasanya setiap pelaksanaan rencana bisnis harus melalui perjanjian yang udah kami tentukan. Mastering perjanjiannya ini yang aman. Kenapa ini dikatakan aman? Karena yang Ibu perjanjikan, contohnya ya, rencana bisnis yang mau dilaksanakan, itu belum tercantum di KBLI kita, contohnya. Terus, apa namanya, kita mau jual kapal contohnya. Ini semoga Bu Bu apa namanya? Ibu BUMN legal ini mungkin bisa kasih spill itu perusahaannya di bidang apa contohnya biar bisa saya kasih perumpamaan yang menyinggung mungkin ya. Contohnya kita mau jual kapal, ternyata bukti kepemilikan kita belum itu, belum comply contohnya. Karena yang pernah terjadi ini itu karena kejadian itu jadi perusahaan ini LDD. Perusahaan ini harus memenuhi compliance-nya segala macam dan lain sebagainya. Nah, bidang properti, perumahan dan konstruksi ini kita punya pengalaman juga, Bu. Kita punya retainer yang bergerak di bidang em, pengelolaan lapangan golf dan juga properti. Nah, kami puji Tuhannya, alhamdulillahnya adalah kami memiliki kedekatan, Bu, ke legalnya. Jadi saat legal ingin melakukan rencana bisnis, contohnya terkait dengan penyatuan NKU, terus juga terkait dengan KBLI kemarin, terus mengenai LKPM. Nah, itu kita akan selalu berkoordinasi sih. Puji Tuhan dan alhamdulillahnya kita memiliki kekhususan itu, memiliki keistimewaan itu. Nah, pendapat saat MOU aja nggak mau dilaksanakan, padahal itu kesepakatan awal yang poinnya hanya poin-poin kecil-kecil aja, nggak mau ya rencana bisnisnya. Secara hukum mungkin perlu dipertimbangkan sih, Pak, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu, statement dari kita sebagai legal kan. Karena saat melaksanakan bisnis aja nggak mau mau memperhatikan profit contohnya, benefit, tapi tidak mau memperhatikan secara dispute-nya, secara hukumnya, potensi dispute dan potensi tidak compliance dan potensi eh, mendapat sorotan publik itu lebih besar loh biayanya daripada kita menyisihkan waktu contohnya seminggu untuk membahas MOU. Mungkin itu sih pendapat dari saya, Bu. Karena ini akan sering terjadi, percaya tidak percaya. Apalagi di industri kreatif, Bu. Di industri kreatif itu lebih lagi luar biasa. Contohnya apa namanya? Mas, kita sebenarnya udah buat perjanjian. Ini yang pernah saya alamin ya, Bu. Ini pelajaran juga kemarin yang saya sempat ngomel juga jadinya ke BOD-nya, ke apa namanya, ke direktur utamanya maupun ke head legalnya. Mereka buat iklan salah satu produk kosmetik terkenal menggunakan artis, kalau artisnya mungkin oke lah saya sebutkan Brian Domani. Brian Domani ini yang kebule-bulean itu. Ternyata mereka bilang kita udah buat iklan untuk Ramadan di 2 tahun lalu kalau nggak salah. Kita udah buat iklan dengan pembayaran itu sekitar 200 juta. Jadi per satu tahap itu bayarnya 800 juta. Jadi 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Oke. Ternyata di mau pembayaran ketiga si artis ini nggak mau posting produk yang udah kita janjikan ini. Dispute atau enggak? Dispute. Dia nggak mau posting sesuai dengan perjanjian. Perjanjiannya mana, Bu? Saya bilang, belum ada. Tolong dibuatkan dong, Pak. Gimana kita mau nyodorkan perjanjian yang udah dia jalankan, dia udah menerima duit. Contohnya udah menerima duit 600 juta, kita sodorkan, ini sepertinya kita ada yang salah ya, tapi dari perjanjian ini ada dispute-nya ya. Nanti kita akan berpengadilan ya, segala macam. Dia mana mau tanda tangan. Sederhana dari dia udah nerima duit, dia udah melaksanakan contohnya syuting, berarti 400 juta saya potong dong. Sedangkan publikasinya kita dapat nih. Nah, itulah pentingnya kita menjalin ataupun menanamkan bahwasanya produk-produk hukum harus kita comply.
Contohnya apa? MOU setidak-tidaknya udah. MOU itu penting sih, Bu. Kalau dari saya, apalagi nilainya gede, terus ini sifatnya klien baru, itu sangat penting MOU. Nah, setelah MOU apa? NDA. Gitu sih, Bu, kalau dari saya. Mungkin Mbak Isma kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan lanjutan dari BML Legal, Bu Fasni, mungkin bila boleh diakomodir. Dan apabila ada Bapak Ibu, teman-teman yang lain mau menanyakan, kita masih ada waktu sih. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Isma. Oke, mungkin apakah ada follow up pertanyaan lagi dari Ibu Fasni maupun dari Pak Halim mungkin atau dari teman-teman yang belum bertanya? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fasni. Dari teman-teman lain kita masih memiliki waktu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, siapa tahu ini ada Bu Riana, ada Pak Arman, ada Pak Richard contohnya, atau ada tambahan pertanyaan dari Pak Auhan, ya, dari Bu Fasni, siapa tahu ada tambahan lain. Karena memang eh, saya bisa rasain sih keresahan kita bersama di apa namanya di sektor hukum ini. Kalau contohnya bersentuhan dengan bisnis, mungkin hukum itu udah lah mungkin nomor 3 atau 4. Yang penting yang pertama rencana bisnisnya ini apa namanya visible study-nya ini, terus apa namanya potensi resikonya dipikirin belakangan aja. Profitnya mau ini ya gitu. Itu yang kita rasakan memang saat kita berhubungan dengan pebisnis yang sangat lincah, sangat lihai. Jadi kita memang harus punya kedekatan, harus punya bargaining power juga sih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saat melakukan analisa ataupun rencana bisnis sih, untuk melengkapi rencana bisnis. Mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Siapa tahu masih ada tambahan pertanyaan, 1, 2, atau 3 lagi. Boleh sih. Oke, Bang Niko, ternyata waktunya udah cukup ya. Mungkin bisa saya tutup. By the way, nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung tanya di grup aja ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak nih sebelumnya Bang Niko, sangat insightful, di mana kita sekarang jadi dapat clarity ya bahwa ada beberapa necessities dokumen untuk untuk securing bisnis kita apabila kita akan melakukan transaksi dengan pihak lain. Ada LOI untuk menyatakan niat awal dan biasanya berupa pernyataan yang outputnya biasanya berupa notifikasi atau confirmation letter sebagai bentuk approval. Ada juga MOU yang merupakan kesepakatan awal dan bukan suatu kontrak final yang dalam hal ini berguna untuk menyampaikan poin-poin penting yang akan diakomodir dalam kontrak final. Dan ada juga NDA yang biasanya diperuntukkan untuk melindungi rahasia dagang dengan jangka waktu yang everlasting, seperti yang dijelaskan Bang Niko tadi, yang maksudnya setelah perjanjian berakhir, masing-masing pihak tetap wajib menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin Mas Panji boleh dibantu. Oh iya, by the way, rekan-rekan sekalian, selamat kepada peserta pemenang voucher konsultasi gratis. Ada Bapak Fauzi Asmi, ada Bapak Richard, ada Bapak Yusadewo, ada Bapak Richard, ada Bapak Bobi Galih Trianda, Bapak Halim Tiwijaya, ada Ibu Fasni, ada Ibu Nur Azhari Mahmuda, dan Bapak Ahwan Ibad El Azkia, dan ada Bapak Guntur. Selain konsultasi gratis, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang pelaku usaha bisnis UMKM, boleh juga untuk melirik produk karya yang baru saja launching dari SNP Law Office, yaitu buku panduan praktis kontrak bisnis. Ini di dalamnya ini sudah compact, kita buatkan juga tips and tricks maupun hacks terkait pembuatan kontrak bisnis untuk mengakomodir materi yang sudah dijelaskan dari Bang Niko tadi.
Selain itu, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki bisnis dan bisnisnya sudah kena pajak, kami juga akan mengadakan webinar tentang update peraturan pajak yang penting bagi para owner bisnis dan bagi Bapak Ibu sekalian bisa dapat webinar ini secara free apabila Bapak Ibu sekalian sudah membeli buku kontrak bisnis yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Baik, Mas Panji, mungkin boleh dipandu untuk sesi foto bersamanya. Bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan, mohon diharapkan untuk on cam ya. Terima kasih. Oke, baik, teman-teman peserta. Jadi sudah sampai di sesi akhir nih. Kita yang bisa on cam dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu mungkin sebentar. Oke, baik. Dari saya hitung ya dari 1 sampai 3 bisa berpose gaya statik dan gantengnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selesai sudah acara kita hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga webinar kali ini dapat berdampak positif bagi rekan-rekan sekalian. Kami dari tim SNP Law Office mengucapkan terima kasih banyak dan have a nice weekend. Terima kasih.